membawa ya ke jalur hukum ya bahwa A terbukti ya membuli B. Nah, untuk itu harus ada sebuah mekanisme ya yang bisa membuktikan bahwa A memang betul-betul mengirimkan pesan itu ke B, gitu ya, dan A tidak akan pernah bisa menyangkalnya. Nah, untuk itu harus dibutuhkan sebuah mekanisme yaitu integrity, gitu ya. Jadi ada 4 jenis ya serangan yang mengharuskan ya hadirnya sebuah persyaratan keamanan integrity. Sedangkan untuk availability, ketersediaan, ya itu ada karena ada satu jenis serangan yaitu denial of service. Sebuah aktivitas, sebuah serangan, ya yang berupaya, yang berusaha untuk menghalang-halangi pengguna mengakses ya, informasi atau data atau resource yang ditawarkan atau yang dikeluarkan oleh provider layanan. Nah, bagaimana caranya? Dengan mengirimkan ya worm, dengan mengirimkan virus, dengan mengirimkan paket yang ukurannya besar, ya dengan tujuan ya untuk mengganggu komunikasi antara pengguna dengan service provider. Nah, teknik ini kita sebut dengan denial of service. Nah, ketika action atau aksi ya atau usaha untuk ya menghalang-halangi pengguna supaya bisa akses ke layanan yang diberikan oleh service provider secara menyeluruh ya sampai terdistribusi seluruh internet, maka DOS ini berubah menjadi ya distributed denial of service atau DDoS. Nah, jadi kalau sudah terserang secara menyeluruh ya maka kita sebut dengan DDoS. Tapi kalau masih parsial kita sebut dengan DOS saja. Kalau sudah sangat menyeluruh kita sebut dengan DDoS. Gitu ya. Ya, jadi total ada 2 tambah 4 tambah 1, total ada 7 ya jenis serangan yang mengharuskan adanya 3 ya jenis persyaratan keamanan wajib ada ya, ketika kita mengklaim bahwa sistem itu adalah sistem yang aman. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Bisa diterima? Halo? Halo, masih stay tune? Bisa, Pak. Oke. Ada yang tanya kan? Ada? Satu-satu. Snooping. Ya, kita bahas satu persatu sekarang. Snooping dulu. Snooping adalah tindakan penyadapan. Ya. Jadi di sini ada contoh A komunikasi dengan B. Ya, C berusaha untuk menyadap komunikasi antara A dan B. Ya. Dia tahu bahwa informasi itu ya ditujukan ke A yang berasal dari B, misalnya gitu ya. Ya, karena jaringannya adalah jaringan ya, publik, contohnya adalah internet, maka C bisa mendapatkan informasi itu dengan mudah. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya informasi itu dalam keadaan plain text, maka dengan mudah C akan bisa mengerti, bisa membaca. Untuk itu, ya, ketika B dan A ini berkomunikasi, ya, maka A dan B wajib menggunakan enkripsi supaya C tidak mudah untuk mengenali, tidak mudah untuk memahami, membaca, ya, dan mengerti apa yang dikomunikasikan antara A dan B. Jadi ya, traffic analysis, ya, menganalisa traffic data. Satu informasi nggak cukup, ya, dia bisa melakukan ya analisa terhadap traffic yang dilakukan oleh A dan B. Ya, dengan cara menggunakan berbagai macam tool ya untuk membalikkan proses ya untuk menganalisa ya komunikasi antara A dan B. Ya, dengan harapan ya C bisa mendapatkan informasi yang sangat penting yang dibicarakan oleh A dan B melalui jaringan. Gitu ya. Nah, ini traffic analysis. Nah, 2 ini ya bisa kita cegah dengan menerapkan ya kriptografi baik simetrik key maupun asimetrik key atau enkripsi maupun dekripsi. Ya. Yang kedua, integrity. Ya, tadi ada 4. Masquerading. Ya. Berpura-pura sebagai ya pengguna yang valid. Ya, jadi C ini berpura-pura sebagai A atau berpura-pura sebagai B. Ya. OB memiliki password ini misalnya, foo, username B. C tahu, maka C akan menggunakan username dan password itu
ya seolah-olah C adalah B untuk komunikasi dengan A. A taunya ya dia komunikasinya dengan B, padahal kenyataannya dia komunikasi dengan C. Nah, untuk itu ya untuk mencegah terjadinya masquerading ini, maka dibutuhkan persyaratan keamanan integrity, baik yang melibatkan fungsi hash, ya, yang melibatkan tanda tangan digital, ya, maupun sertifikat digital dan lain-lain, atau kombinasi keduanya. Yang kedua adalah replaying, ya, mengirim kembali pesan yang sama sebelumnya dikirim oleh pihak yang sedang berkomunikasi, ya, untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Ya, untuk itu ketika Anda ya melakukan transaksi secara online, misalnya ya, transaksi keuangan secara online, ya, pasti Anda akan dihadapkan oleh ya waktu atau timestamp. Nah, timestamp ini salah satu cara untuk menghindari terjadinya replaying. Kalau ada waktu pengiriman atau waktu penerimaan, kita bisa tahu bahwa informasi itu adalah informasi yang sudah pernah dikirim sebelumnya. Nah, ini juga salah satu usaha untuk mengatasi terjadinya replaying. Ya, kemudian ini sudah tadi. Kemudian berikutnya adalah modification. Ya, tentu saja pesan ini bisa kita modifikasi kalau kita bisa mengetahui isi dari informasi itu. Apalagi kalau informasi atau data yang dipertukarkan ini tidak dilakukan proses enkripsi. Nah, ini bahaya. Nah, untuk itu ya perlu adanya algoritma untuk mendapatkan informasi itu, ya informasi atau data ini ya bisa kita lindungi ya dengan cara yang sangat kuat dan ketat supaya tidak mudah untuk dimodifikasi oleh pihak ketiga. Remediation adalah yang tadi ya tindakan penyangkalan. Ya. A sebagai pengirim menyangkal bahwa dirinya pernah mengirimkan pesan ke B. B menyangkal bahwa dirinya pernah menerima pesan dari A. Bahkan kalau B menyangkal bahwa dirinya tidak pernah menerima uang 100 juta rupiah yang ditransfer oleh A. Nah, pasti A pasti panik kan gitu ya. Nah, ini harus ada satu mekanisme, satu prosedur ya yang digunakan untuk mencegah terjadinya tindakan penyangkalan atau repudiation ini. Yang terakhir adalah DOS. Ya. Ada 3 step. Ya. Attacker atau hacker melakukan denial of service. Yang pertama adalah memilih target. Ya, contohnya targetnya yang ada di tengah-tengah ini. Ya. Setelah itu mengkontaminasi ya klien-klien atau server-server atau workstation yang ada di sekitar target ini. Ya, jadi disusupi, ya, dikontaminasi. Ya, kemudian secara bersama-sama mengirimkan informasi atau data sebesar mungkin ke target supaya siapapun yang menuju ke target ya itu sulit. Ya, jadi siapapun ya di jaringan yang menuju ke target itu sulit ya untuk mengakses. Tujuannya itu, gitu ya. Jadi mengirimkan paket yang besar, entah berupa virus, entah berupa worm, entah berupa trojan, ya entah berupa bogus information, ya dan seterusnya. Ya tujuannya adalah untuk menghalang-halangi ya pengguna yang valid, ya supaya bisa mengakses ke service provider. Nah, kalau ini terdistribusi ke seluruh internet, ya, maka sekarang menjadi bukan lagi DOS lagi, ya, tapi sekarang menjadi DDoS, ya, Distributed Denial of Service. Ada yang tanyakan, Mas? Silakan. Berarti sistemnya itu, Pak, DOS ini berarti dia mengirimkan file secara spam gitu ya, Pak? Iya, sembarang. Bisa berupa spam, bisa berupa virus, ya, bisa berupa worm gitu ya, macam-macam ya caranya. Ya, bisa berupa ping, ya ping dengan ukuran yang besar, namanya ping of death, ya itu bisa. Ya, tujuannya adalah untuk menghalang-halangi ya pengguna supaya akses ke service provider. Gitu Mas ya? Iya Pak. Siap. Ya. Nah, untuk mencegah itu apa yang kita lakukan? Firewall. Ya, cuma ada satu cara, yaitu firewall. Ya, di server ini harus kita pasang firewall. Ya, termasuk di perangkat-perangkat jaringan router, ya kita pasang firewall. Ya, untuk mencegah spam, untuk mencegah worm,
untuk mencegah virus dan seterusnya. Karena tujuan mereka adalah untuk menghalang-halangi user yang valid ya supaya bisa mengakses ke provider. Nah, dari 7 jenis serangan tadi, kalau kita klasifikasikan, ya itu ada klasifikasi passive attack atau active attack, ya, passive atau active attack. Nah, yang masuk ke klasifikasi passive attack adalah yang ini, penyadapan dan traffic analysis. Kenapa ini menjadi pasif? Karena snooping, penyadapan, dan menganalisa traffic ya belum sampai melakukan pengerusakan sistem, belum sampai melakukan perubahan sistem, ya belum sampai melakukan kerugian. Ya, makanya di sini diklasifikasikan pasif. Ya, sedangkan yang masuk aktif adalah modification sampai dengan denial of service. Modification sudah ada perubahan. Ya. Kalau ada perubahan informasi, pasti ada perubahan sistem dan pasti akan menghasilkan kerugian. Ya. Masquerading bertindak seolah-olah sebagai orang lain, ya, sebagai user yang lain. Ya, itu berarti melakukan melakukan manipulasi, ya, username misalnya. Nah, ini melakukan pengerusakan sistem. Pasti nanti ada kerugian, ya. Pihak-pihak tertentu akan mengalami kerugian. Replaying juga gitu, mengulang pesan yang sama. Tadi sambil contoh, seharusnya B hanya menerima 1 juta, karena dikirim sekian kali, B bisa menerima 100 juta. Nah, gitu kan. Ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang diuntungkan. Repudiation, penyangkalan. Ya. A memang betul-betul melakukan pembulian ke B, tapi karena sulit untuk dibuktikan, ya, maka A menyangkal bahwa dirinya pernah mengirimkan informasi pembulian ke B. Nah, ini harus dicegah. Nah, ini masuk ke kategori aktif, termasuk denial of service. Ya, ini masuk ke kategori aktif. Ya, sekali lagi dikatakan masuk ke kategori pasif ya karena hanya mendapatkan informasi saja, tidak sampai melakukan perubahan data membahayakan sistem. Ya, sistem masih berjalan dengan normal ya seperti biasanya, tidak ada pihak yang dirugikan. Tapi kalau aktif ya ada perubahan data, ada perubahan sistem, ada sistem yang menyebabkan sistem ini berbahaya, ya. Ada ya pihak yang dirugikan dan seterusnya. Jadi ya, nah, jadi sekali lagi, snooping traffic analysis pasif, modification sama dengan denial of service aktif. Jadi confidentiality masuk ke kategori pasif, integrity dan availability masuk ke kategori aktif. Oke ya. Nah, 3 persyaratan keamanan ini hanya berlaku untuk sistem dasar. Sedangkan ketika kita gunakan untuk layanan, ya, CIA nggak cukup. Tadi di awal saya sampaikan bahwa CIA hanya ya untuk memuaskan, gitu ya, memuaskan atau memenuhi persyaratan dasar sistem keamanan. Tetapi ketika sistem keamanan ini dipakai untuk layanan, nggak cukup. Harus ada tambahan 2 persyaratan keamanan yang lain, yaitu ya, authentication dan non-repudiation. Jadi CIA, security, integrity, dan access control atau denial of service, ya, atau availability, nggak cukup, kita tambahkan ini, authentication dan non-repudiation. Authentication adalah sebuah mekanisme proses yang mengenali lawan komunikasinya, gitu ya, mengenali lawan komunikasinya. Sekaligus menjamin bahwa informasi yang dikirim dan yang diterima sama, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami modifikasi, tidak mengalami manipulasi selama transmisi. Yang kedua adalah non-repudiation, sebuah sistem yang mencegah terjadinya penyangkalan, baik sebagai pengirim maupun penerima. Nah, 5 persyaratan keamanan ini adalah 5 persyaratan keamanan untuk layanan. Gitu ya, baik digunakan untuk e-commerce, digunakan untuk transaksi keuangan, digunakan untuk sosial media, ya, digunakan untuk sistem pendidikan, layanan pendidikan, dan seterusnya. Ya, pokoknya yang menghasilkan layanan. Itu wajib memiliki persyaratan keamanan 5 ini. CIA nggak cukup, harus 5. Ya. Nah, 5 persyaratan keamanan ini ya menghasilkan 8 mekanisme keamanan. Yang pertama, enkripsi, encryption. Ya. Ini kan informasi yang yang seharusnya
ke dalam sebuah ciphertext. Nah, caranya bagaimana? Dengan algoritma enkripsi. Ya. Yang kedua adalah data integrity. Ya. Menambahkan informasi pendek ataupun panjang tergantung algoritma fungsi hash-nya. Ya. Sebagai referensi, ya, untuk memvalidasi apakah informasi yang diterima itu sama dengan informasi yang dikirim. Ya, caranya gimana? Dengan mengaplikasikan atau mengimplementasikan fungsi hash. Contohnya ya, fungsi hash. Ya, atau tantangan digital. Atau bahkan ke sertifikat digital. Fungsi hash saja sudah cukup. Ya. Yang ketiga adalah digital signature. Ya, untuk mengenali lawan komunikasi satu sama lain. Ya, perlu tanda tangan digital. Yang keempat adalah autentikasi secara timbal balik, authentication exchange. Jadi si A mengautentikasi B mengautentikasi A, ya, timbal balik. Kalau sistem yang ada saat ini, sistem layanan yang ada saat ini, autentikasinya adalah satu arah. Sambil contoh, ya, Tokopedia atau Facebook, ya. Ya. Tokopedia atau e-commerce, ya, provider, ya, atau social media provider, ya, hanya mengautentikasi pengguna, sedangkan pengguna tidak pernah mengautentikasi Facebook atau Tokopedia. Ya, seharusnya, ya, sistem dikatakan aman, dua-duanya harus saling mengautentikasi. Ya, saat ini, ya, ketika akun kita dibaca oleh orang lain, ya, gitu ya, akun kita dibaca orang lain, ya, atau ada server yang menyerupai Facebook, ya, atau Tokopedia, kita tidak menyadari bahwa itu adalah server yang palsu atau fake server. Ya. Kita bisa terjebak, ya, sehingga kita diarahkan ke login, ya, login dari server palsu tadi, sehingga username kita, ya, password kita bisa terungkap oleh pihak yang lain. Nah, untuk itu dibutuhkan authentication exchange. Jadi Facebook mengautentikasi kita juga bisa mengautentikasi Facebook. Ya. Kenapa pengguna ini dipersyaratkan untuk mengautentikasi service provider? Ya, karena ada kemungkinan service provider, ya, itu dipalsukan oleh pihak yang lain. Gitu ya. Kalau saat ini yang ada saat ini cuma satu arah. Ya, user atau pengguna selalu diautentikasi oleh server atau provider. Gitu ya. Ya, yang ideal adalah, ya, autentikasinya dua arah. Yang kelima adalah traffic padding. Ya. Bagaimana caranya supaya informasi ini bisa aman, ya, ketika kita melakukan video call, ketika kita melakukan voice call, ketika kita melakukan komunikasi chatting. Nah, informasi tersembunyi ini boleh kita sisipkan di video, boleh kita sisipkan di voice, boleh kita sisipkan di message yang kita gunakan untuk chatting, gitu ya. Nah, supaya tidak ketara, supaya tidak terlalu mencolok, ya, informasi yang kita sisipkan harus sekecil mungkin, ya, supaya tidak dicurigai oleh pihak yang berkomunikasi atau pihak ketiga. Ya, sambil contoh, ya, informasi rahasia saya sisipkan di video call. Ya, nanti ada caranya. Caranya namanya adalah steganografi. Ya. Saya sisipkan informasi yang rahasia, ya, di dalam sebuah gambar, misalnya. Itu boleh kita lakukan seperti ini. Nah, ini kita sebut dengan traffic padding. Kemudian routing control, ya, mengontrol routing, ya, routing protokol. Ini sangat penting sekali. Ya. Ketika server atau router kita, ya, berhasil dihack oleh orang lain, maka, ya, informasi yang seharusnya itu diarahkan ke server yang valid, ya, ketika oleh hacker maupun attacker akan diarahkan ke server yang tidak valid atau ke server palsu. Nah, kita akan digiring, ya, untuk memasukkan username dan password kita ke sana. Nah, ini harus kita amankan routing protokol ini. Ya, jadi Anda ketika menggunakan routing statik maupun routing dinamik, baik RIP, ya, OSPF, BGP, ya, dan seterusnya, ya, Anda harus memastikan mekanisme sistem keamanan di dalamnya. Yang ketujuh adalah notarization, sertifikat
digital untuk menambah trust, menambah keabsahan dari informasi yang kita komunikasikan antara pihak pertama dan pihak yang lain. Jadi informasi ini harus kita sertifikatkan ya supaya ya informasi ini ya lebih aman ya dan lebih dipercaya oleh kedua belah pihak yang sedang berkomunikasi. Nah, untuk itu dibutuhkan sertifikat digital. Yang terakhir adalah untuk menghindari denial of service. Ya, kita membutuhkan sebuah kontrol akses. Ya, satu-satunya cara adalah dengan memasang firewall. Ya, mana yang boleh dilewatkan, mana yang tidak boleh, ya, mana yang boleh diloloskan, mana yang harus di drop, ya, mana yang harus di blok dan seterusnya. Nah, total 8 mekanisme inilah ya yang membangun ya sistem keamanan yang dibutuhkan oleh sistem yang menawarkan layanan. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Bisa diterima? Ya, jadi ada enkripsi, ada integrity, fungsi hash contohnya, ada tanda tangan digital, ada autentikasi 2 arah, ada tahap penambahan ya secret atau rahasia dalam sebuah ya, video atau gambar ya, atau voice atau teks. Kemudian routing protokol harus diamankan, penggunaan ya sertifikat digital dan firewall ya untuk menghindari denial of service atau bahkan sampai ke DDoS, distributed denial of service. Nah, dari 8 mekanisme ini ya kita kategorikan menjadi 5 ya layanan keamanan. Ya, 5 layanan keamanan yaitu confidentiality, integrity, authentication, non-repudiation, dan access control. Confidentiality ya dari 8 mekanisme tadi ya meliputi enkripsi dan routing control. Integrity ya enkripsi, data digital, dan data integrity. Authentication ya enkripsi, data digital, authentication exchange. Non-repudiation, digital signature, data integrity, dan notarization atau sertifikat digital. Secara control cuma ada satu, yaitu control saja atau belum ada. Oke, saya teruskan sedikit lagi. Ya. Ya. Oh, sudah. Ini sudah. Bentar. Sudah. Ini sudah. Masih aktif ini absennya. Silakan masuk. Anyar kayak. Gone dewe. JS meeting. Loh. Ruang virtual itu tidak berpengaruh. Pokoknya Anda masuk ke mata kuliah keamanan jaringan sudah masuk ya absennya. Oh, tapi di kami belum ada itu, Pak. Presensinya belum ke enable. Ini sudah 25 orang yang sudah masuk. Nanti silakan ditanyakan ke BAK. Nanti kalau ada masalah silakan ya Anda absen secara manual, nanti saya approve. Oh, baik Pak. Ya. Mungkin masih ada masalah, ya tanyakan dulu ke ya kan ini sudah ada yang masuk 25 Pak. Iya Pak. Total ada berapa mahasiswa? Kalau di kelas saya itu ada 31 mahasiswa Pak. Ini berarti ada 2 kelas ini ya? Makanya iya 2 kelas Pak. Dari tadi PJ-nya saya tanya, apakah ini adalah kelas gabungan? Ya. 2 kelas jadi 1 itu loh maksud saya. Katanya tadi tidak. Iya 2 kelas jadi 1 Pak. Yang maba baru sama yang sudah dulu. Oh iya. Jadi nanti kalau ada masalah tolong dikonfirmasi ke BAK. Ya kalau gagal untuk absensi silakan BAK saya approve. Ya. Baik Pak. Biasanya di minggu pertama begitu ada masalah biasanya. Iya Pak. Makasih Pak. Oke, saya teruskan sedikit lagi. Nah, 8 mekanisme tadi, ya yang tadi ya, bisa kita realisasikan, ya bisa kita wujudkan dengan 2 teknik.
ya dengan dua teknik, yaitu kriptografi dan steganografi. Ya, kriptografi adalah ilmu pengetahuan dan seni ya untuk merubah ya format plain text menjadi format ciphertext. Sedangkan steganografi adalah menyisipkan informasi rahasia ya ke dalam kanal komunikasi, ya contohnya ke video, ke gambar, ya ke voice maupun ke teks yang ukurannya besar, gitu ya. Nah, kriptografi nanti kita pelajari ya, mulai minggu kedua sampai dengan minggu ke-16. Dan steganografi itu berhubungan dengan computer vision, ya berhubungan dengan image processing, ya text mining, ya kemudian image processing, ya, kemudian video processing dan seterusnya. Nah, ini tidak kita bahas, ya itu ada di ilmu computer vision. Dan kriptografi itu yang kita bahas nanti di 16 minggu ini, gitu ya. Ya, meskipun begitu, Anda harus tahu, nah, steganografi ini juga salah satu usaha untuk menyembunyikan informasi, ya, di dalam sebuah komunikasi. Nah, sebetulnya kriptografi itu, ya, berasal dari bahasa Yunani yang berarti secret writing. Ya, jadi mengirimkan pesan secara rahasia. Ada dua hal dalam hal ini. Ya, ada dua hal. Kriptanalisis dan kriptologi. Ya. Kriptanalisis adalah ilmu pengetahuan seni untuk mendekripsi pesan. Jadi merubah ciphertext kembali lagi menjadi plain text. Sedangkan kriptografi adalah merubah plain text menjadi ciphertext. Nah, untuk melakukan kedua-duanya, baik kriptografi maupun kriptanalisis, namanya adalah kriptologi. Ya, jadi ilmu pengetahuan dan seni yang mempelajari ya, teknik yang merubah plain text menjadi ciphertext dan membalikkan lagi ciphertext menjadi plain text. Kalau plain text ke ciphertext saja namanya kriptografi. Kalau ciphertext kembali lagi ke plain text namanya kriptanalisis. Kalau dua-duanya namanya kriptologi. Oke ya, saya terima ya. Sedangkan steganografi adalah ilmu pengetahuan dan seni yang menyembunyikan informasi rahasia ke kanal komunikasi sehingga pesannya bisa disembunyikan, baik melalui video, melalui gambar, melalui voice, ya, maupun melalui pesan yang kita gunakan untuk komunikasi, misalnya melalui chatting. Jangan dikira bahwa chatting yang kita komunikasikan dengan lawan komunikasi kita ini bisa disisipi, ya tidak bisa disisipi informasi rahasia, bisa disisipi informasi rahasia dengan teknik ini, steganografi, gitu ya. Ya, tapi yang paling gampang adalah kita sisipkan di gambar, di audio maupun di video. Ya, kalau di teks yang lain itu biasanya kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, contoh steganografi ini dipakai untuk menyembunyikan ya informasi ya ke dalam CD, DVD atau Blu-ray. Ya, untuk menghindari pembajakan film, pembajakan musik ya dan lain-lain. Ya. Sambil contoh ini, ya. Ini adalah ini adalah steganografi ya, yang menyembunyikan informasi rahasia ke gambar. Gambarnya adalah gambar aslinya, ya kiri sama kanan yang atas adalah gambar aslinya. Gambar yang bawah adalah gambar yang setelah kita sisipi informasi rahasia, tampak tidak ada perbedaan, benar nggak? Nah, kalau kita tidak teliti tidak kelihatan perbedaannya. Ya. Gambar yang bawah ini adalah gambar yang sudah disisipi oleh informasi rahasia melalui teknik steganografi. Bisa terima ya? Ya. Nah, yang kita terima adalah bukan gambar yang di atas, tapi gambar yang di bawah. Kita tidak pernah punya referensi gambar aslinya. Yang kita terima adalah gambar yang sudah disisipi oleh informasi rahasia. Ya, dan kita tidak sadar bahwa gambar itu ada informasi rahasianya. Nah, teknik inilah yang digunakan oleh orang-orang, oleh orang-orang dengan teknik steganografi untuk menyembunyikan informasi rahasianya. Nah, kalau kita dikirim gambar seperti ini, kita nggak tahu bahwa di dalamnya ada informasi rahasia, gitu ya. Tapi kalau kita tahu gambar aslinya, ya, pasti kita bisa membedakan. Ya, pasti ada resolusi yang mengalami perubahan.
Ya, tampak sekilas tidak ada bedanya antara atas sama bawah. Ini juga gitu. Tampak sekilas tidak ada bedanya. Benar nggak? Nah, dua hal itulah ya yang bisa kita gunakan untuk mewujudkan ya 8 mekanisme yang tadi kita pelajari. Yang ini. Nah, untuk 16 pertemuan di mata kuliah ini kita akan fokus di sini saja. Ya, fokus di kriptografi. Sedangkan steganographi ya ada ilmunya sendiri, yaitu di computer vision.